Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam kuliah ilmu negara ya. Hari ini kita sudah memasuki kuliah yang keempat. Dalam kuliah hari ini kita akan membahas mengenai pandangan beberapa sarjana atau para ahli di dalam meninjau negara ya. Kita akan mengutip beberapa pandangan ahli yang memang sudah kita kenal, sudah familiar ya, diantaranya Plato, Aristoteles, kemudian George Jelinek, Hans Kelsen, dan Hermann Heller ya. Pendapat-pendapat ini memiliki ciri khasnya masing-masing dan kalau kita telaah itu memang ada persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Baik ya, mari kita tinjau satu persatu pendapat-pendapat mereka ya. Yang pertama adalah pendapat Plato. Sebagaimana diketahui, Plato ini merupakan salah satu filsuf yang sangat termasyhur di zaman Yunani kuno. Plato berpandangan bahwa manusia itu untuk memenuhi kehidupan bersamanya, untuk memenuhi kebutuhan bersamanya, itu tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus melalui sebuah kerjasama ya. Jadi kebutuhan hidup manusia itu haruslah diusahakan melalui kerjasama di antara mereka. Nah, kerjasama antar manusia ini kemudian akan menimbulkan yang disebut dengan desa ya, atau village. Nah, dalam perkembangan berikutnya, apabila antara desa yang satu dengan desa yang lain melakukan kerjasama, maka lama-kelamaan itu akan menimbulkan negara. Ya. Jadi, negara ini lahir atau timbul awalnya itu karena adanya kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi. Nah, untuk dipenuhinya ini tidak bisa sendiri-sendiri, melainkan harus bekerja sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kerjasama antar manusia ini kemudian akan menimbulkan desa. Nah, kemudian kerjasama antar desa yang satu dengan desa yang lain itu akan menimbulkan negara. Begitu ya. Fase-fase yang harus dilalui untuk timbulnya sebuah negara menurut pendapat Plato. Kemudian dalam suatu negara tentu harus ada pemimpin. Nah, menurut Plato, negara itu haruslah dipimpin oleh seorang filosof ya, atau filsuf. Filosof ini dikatakan sebagai ahli filsafat ya, atau ahli ilmu pengetahuan. Nah, kenapa harus seorang filosof yang memimpin negara? Menurut pendapat Plato. Karena menurut Plato, filosof itu memiliki kemampuan untuk meramal jauh ke depan. Ya. Meramal di sini bukan dalam arti meramal yang dilakukan oleh paranormal ya, atau dukun ya, beda. Meramal di sini maksudnya filosof itu dia memiliki kemampuan berpikir jauh ke depan. Ya. Dengan perkataan lain, filosof memiliki visi yang jauh ke depan, ya, visioner. Nah, sehingga untuk mencapai tujuan di masa depan itu, maka filosof mengerti apa yang harus dilakukan di masa kini. Ya. Nah, hal-hal yang harus dilakukan di masa kini itu biasanya kita menyebut dengan misi. Ya. Jadi untuk mencapai visi, maka
ada misi yang harus dilakukan. Ya. Oleh sebab itu misi ini banyak, ada beberapa yang dilakukan untuk bisa terwujudnya cita-cita di masa depan. Ya. Begitu menurut pendapat Plato. Nah kemudian seorang filosof yang memimpin negara ini juga harus berhati-hati. Ya, jangan sampai pemimpin negara ini dia tercemar dengan nafsu, popularitas, dan gila pangkat. Nah ini wanti-wanti Plato ya, bagi seorang filosof yang memimpin negara. Itu jangan sampai tergoda dengan nafsu. Nafsu apa? Nafsu popularitas dan gila pangkat. Ya. Nah, kalau seorang pemimpin itu gila popularitas, maka dia akan sering melakukan pencitraan. Ya. Pemimpin yang tergoda dengan nafsu popularitas dan gila pangkat ini, maka akan membuat negara bergeser menjadi timokrasi. Ya. Timokrasi. Nah ini artinya di sini pemimpin hanya berlomba-lomba untuk mencari pencitraan dan mengesampingkan tugas-tugasnya. Ya. Ya, jadi tugas-tugas pokoknya dilupakan ya, dikesampingkan. Pokoknya gimana caranya dia melakukan pencitraan supaya kelihatan baik di masyarakat ya, seperti itu. Kemudian menurut Plato, seorang pemimpin itu juga rentan untuk tergoda oleh sifat rakus katanya. Di sini maksudnya sifat rakus di dalam mengejar kekayaan. Nah, kalau seorang pemimpin itu sudah terjerumus dengan sifat rakus mengejar kekayaan, maka dia akan buta. Ya. Pemimpin itu akan buta atau blind. Ya. Nah, kalau sudah buta, maka dia tidak akan mampu lagi melihat dengan jernih apa sebenarnya amanah yang diberikan rakyat kepadanya. Dengan kata lain, pemimpin tersebut itu akan sulit atau tidak mampu lagi melihat dengan jernih apa yang menjadi tugas-tugas kemasyarakatannya. Begitu kata Plato. Ya. Kemudian, masih menurut Plato, di dalam negara itu tentu ada masyarakat. Ya. Ada warganya, yang disebut dengan warga negara. Nah, warga negara ini, setiap warga itu tentu memiliki bakat yang berbeda-beda. Ya. Tidak sama antara warga yang satu dengan warga yang lain. Oleh sebab itu, setiap warga ini haruslah diberikan systematic education, pendidikan yang sistematis sesuai dengan bakatnya. Ya, jadi pendidikan diberikan sesuai dengan bakatnya sehingga kelak warga tersebut cakap di dalam menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Ya. Nah, dengan perkataan lain, di sini Plato menginginkan bahwa setiap jabatan itu, ya, setiap lingkungan pekerjaan itu haruslah diserahkan kepada ahlinya. Atau kalau dalam bahasa manajemen yang modern sekarang ini, lebih dikenal dengan istilah the right man on the right place, ya, seperti itu. Itu ya pendapat daripada Plato. Ya. Kemudian yang kedua adalah pendapat Aristoteles. Nah, Plato memiliki seorang murid yang sangat jenius ya, yang sangat terkenal, yang namanya Aristoteles. Jadi ini adalah murid Plato. Ya. Baik, pendapat Aristoteles ini
sebenarnya tidak berbeda jauh ya dengan pendapat Plato, di mana Aristoteles ini berpandangan bahwa manusia itu merupakan makhluk zoon politikon. Ya. Manusia itu adalah makhluk yang bersifat zoon politikon. Apa itu maksudnya? Maksudnya, manusia itu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama-sama, ya, hidup berkelompok-kelompok, hidup berkomunitas-komunitas. Ya. Untuk apa? Tentu saja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Lagi-lagi sama ini dengan pendapat Plato. Tadi Plato mengatakan manusia itu tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, maka Aristoteles pun berpendapat demikian. Manusia itu bersifat zoon politikon demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Oleh sebab itu, menurut Aristoteles, negara itu lahir ya atau muncul karena memang sudah merupakan kehendak alam, ya, merupakan kehendak alam atau merupakan konsekuensi logis dari adanya kebutuhan manusia untuk hidup bersama. Ya, itu reason atau alasan daripada timbulnya negara. Ya. Nah, pendek kata Aristoteles, kalau manusia itu ingin berbahagia, maka dia harus bernegara, ya, bernegara. Sebaliknya, kalau tanpa negara, maka manusia itu akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Nah, lalu apa yang menjadi tugas negara itu? Nah, menurut Aristoteles, pada prinsipnya negara itu bertugas untuk menjaga warganya agar bertingkah laku sesuai dengan tata hukum yang berlaku. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini sudah masuk unsur hukumnya ya. Aristoteles ini mengakui bahwa tata hukum itu sangat penting ya, untuk diadakan agar warga negara itu dapat bertingkah laku dengan baik. Ya. Itu harus disediakan tata hukumnya. Atau dalam bahasa yang lebih abstrak, ya, negara itu merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan tertinggi. Ya. Jadi negara itu diadakan dengan tujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi. Nah ini ya, kalau digarisbawahi, kebaikan yang tertinggi. Apa itu? Kebaikan yang tertinggi yang ingin dicapai negara. Nah, kebaikan tertinggi di sini yang dikejar oleh negara, ingin diciptakan oleh negara, yaitu kesempurnaan manusia, ya, kesempurnaan diri manusia sebagai warga, sebagai anggota daripada negara. Ya. Nah, jadi di sini negara itu ingin menciptakan, ya, negara itu ingin membentuk manusia yang sempurna. Nah, ini yang ideal, ya. Ini tujuan negara yang ideal menurut Aristoteles, yaitu negara menciptakan manusia yang sempurna. Ya. Seperti apa itu manusia yang sempurna? Apa kategorinya? Nah, menurut Aristoteles, manusia yang sempurna itu adalah manusia yang menjunjung tinggi kesusilaan dan keadilan. Ya. Manusia yang menjunjung tinggi kesusilaan dan keadilan. Nah, itu ya pendapat daripada Aristoteles di dalam
meninjau negara, ya. Dari pendapat Aristoteles dan Plato tadi, bagaimana menurut kalian? Kalau kita kaitkan dengan negara kita, apakah negara kita sudah mencapai itu? Sudah memenuhi apa yang tadi dikatakan oleh Plato dan Aristoteles, ya. Coba silakan dianalisis, ya. Baik, pendapat yang berikutnya yang ketiga adalah pendapat dari Hans Kelsen, ya, Hans Kelsen. Nah, Hans Kelsen ini melihat negara itu hanya dari satu sudut, ya, atau satu segi saja, yaitu negara dari segi hukum semata, ya. Negara dari segi hukum semata. Nah, Kelsen berpandangan negara itu tidak lain adalah penjelmaan tata hukum nasional, ya. Dengan demikian, negara itu identik dengan hukum, ya. Negara identik dengan hukum, atau negara itu sama dengan hukum, ya, seperti itu pendapat Kelsen. Nah, salah satu teori Hans Kelsen yang terkenal, ya, yaitu yang disebut dengan Stufenbau des Rechts, ya, Stufenbau des Rechts, atau teori piramida hukum, teori piramida norma hukum, teori pertingkatan norma hukum. Nah, menurut Kelsen, norma hukum itu berlapis-lapis, ya, berlapis-lapis, berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Ada norma hukum yang di bawah, kemudian ada norma hukum yang lebih tinggi di atasnya, ya. Kemudian ada lagi yang lebih atas lagi, terus itu, ya, sampai norma hukum yang paling tinggi, ya, norma hukum yang paling atas, ya, itu, ya, itu namanya teori pertingkatan atau perjenjangan norma hukum. Norma hukum yang ada di bawah, yang lebih rendah, haruslah berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya. Norma hukum yang ada di atasnya haruslah berdasar atau bersumber atau tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya lagi. Demikian seterusnya sampai ke norma hukum yang tertinggi, ya, atau yang paling tinggi, ya. Nah, norma hukum yang paling tinggi ini, kata Kelsen, itu disebut dengan Grundnorm, ya, Grundnorm itu bahasa Jermannya, Grundnorm. Kalau dalam bahasa Inggrisnya basic norm, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya norma dasar. Nah, itu merupakan norma yang tertinggi, ya, yang ada di dalam suatu negara, ya. Nah, norma hukum yang tertinggi ini tidak bisa lagi ditelusuri dari mana dia berdasar, dari mana dia bersumber, ya, dari mana dia itu memiliki kekuatan mengikat. Nah, itu karena dia sudah paling tinggi, ya, seperti itu. Nah, teori ini apakah diikuti oleh negara kita, Indonesia? Nah, ternyata teori ini diadopsi, ya, diterapkan di Indonesia karena di negara kita itu ada yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan, ya. Hierarki peraturan perundang-undangan.
Hierarki ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita membaca undang-undang ini, maka di sini ada pertingkatan peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya. Kalau kita baca undang-undang tersebut, itu peraturan perundang-undangan yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu sebagaimana diketahui terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal ya. Ada pembukaannya atau preambelnya. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini terdapat Pancasila ya, Pancasila. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar ini dia memiliki kedudukan yang spesial, yang khusus karena di dalamnya itu ada Pancasila ya. Nah, Pancasila inilah yang dapat dikatakan sebagai basic norm ya, atau guru norm atau norma dasar yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ya. Nah, jadi dengan kata lain, Pancasila ini ya itu menempati posisi yang tertinggi ya dari semua peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar ada ketetapan MPR ya, ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini yang dimaksud adalah ketetapan MPR yang masih tersisa, yang merupakan peninggalan masa lalu yang masih tersisa dan berlaku ya. Itu ada beberapa ketetapan MPR yang masih berlaku ya, yang merupakan warisan sejarah peninggalan masa lalu. Di antaranya ketetapan MPRS ya, nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI. Nah, ini masih berlaku ya. Tapi untuk perspektif ke depan ya, untuk bicara ke depan, maka MPR ini dia tidak lagi mengeluarkan ketetapan ya. Itu ya. Jadi tap MPR di sini itu merupakan peninggalan dari masa lalu yang masih berlaku ya. Kemudian di bawah ketetapan MPR itu ada undang-undang. Undang-undang ya. Garis miring Perpu. Perpu ini peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Kedudukannya sejajar dengan undang-undang. Nah, Perpu ini dikeluarkan dalam kondisi yang genting ya, keadaan genting dan memaksa. Seperti misalnya di zaman pandemi corona ini, belum lama ini Presiden mengeluarkan Perpu ya untuk dalam rangka mengatur pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak ya. Oke, di bawah undang-undang garis miring Perpu adalah peraturan pemerintah ya. Di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden itu ada peraturan daerah atau perda ya, seperti itu. Itulah pertingkatan atau hierarki norma hukum atau peraturan perundang-undangan di negara kita ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, jadi ingat lagi bahwasanya norma hukum yang ada di bawah itu yang lebih rendah itu harus bersumber kepada norma hukum yang lebih tinggi ya. Norma hukum yang lebih tinggi harus berdasar, harus bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai kepada norma hukum yang paling tinggi. Nah, itu ya penerapan teori Hans Kelsen di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita ya. Jadi tadi kita kembali ke atas bahwa Hans Kelsen itu mengidentikan negara dengan hukum ya. Negara itu merupakan penjelmaan tata hukum nasional
Berarti dikaitkan dengan negara kita, ya, berarti negara kita itu sama dengan atau identik dengan Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda. Nah, ya, jadi negara itu sama artinya dengan hukum, ya, seperti itu. Nah, apakah benar negara itu identik dengan hukum? Negara itu hanya dapat dipandang dari segi hukum semata, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Nah, pendapat Hans Kelsen ini tentu tidak lepas dari kritik, ya, dari kritik. Tidak lepas dari pendapat pakar yang lain yang membantah Hans Kelsen ini, ya. Berlawanan dengan pendapat Hans Kelsen, ya, ada lagi pendapat yang keempat, yaitu pendapat George Jelinek. Ya, George Jelinek. Kita ingat, Jelinek ini merupakan bapaknya ilmu negara. Ya. Kenapa dikatakan bapaknya ilmu negara? Karena beliau ini adalah orang pertama yang membahas ilmu negara itu secara sistematis. Ya. Sistematis maksudnya menempatkan ilmu negara itu dalam kerangka ilmu pengetahuan yang ilmiah, ya, atau dengan kata lain, sistematik di sini melihat seluruh lapangan ilmu dalam satu sistem tertentu. Nah, Jelinek yang berhasil menempatkan ilmu negara ini dalam sebuah sistem, sehingga dia dijuluki sebagai bapaknya ilmu negara. Nah, berbeda dengan Hans Kelsen, Jelinek memandang atau meninjau negara ini dari dua segi. Ya. Jadi kalau tadi Hans Kelsen hanya memandang negara itu dari satu segi saja, itu dari segi hukum, negara sebagai bangunan hukum semata, maka Jelinek lain cerita. Jelinek meninjau negara itu dari dua segi. Ya, dari dua segi. Yang pertama, segi yuridis, negara sebagai bangunan hukum. Nah, ini sama dengan tadi pendapat Hans Kelsen, negara sebagai bangunan hukum. Nah, ini peninjauan negara secara yuridis, yaitu dari segi hukum. Tapi ada sisi yang lain, ya, ada segi yang lain, yaitu segi sosiologis. Maksudnya, negara itu di samping sebagai bangunan hukum juga negara itu ada sisi bangunan masyarakatnya. Nah, ini bedanya antara pendapat Hans Kelsen dengan Jelinek. Dengan Kelsen, negara itu hanya semata-mata bangunan hukum, hanya meninjau negara itu dari segi hukum saja, mengidentikan negara itu dengan hukum. Nah, sedangkan Jelinek, di samping negara sebagai bangunan hukum, juga negara ada sisi lainnya, yaitu sebagai bangunan masyarakat. Ya. Ya memang ini pendapat yang lebih lengkap, ya, karena negara itu di samping, karena berbicara negara itu di samping berbicara mengenai aturan, jangan dilupakan negara itu juga terdiri atas orang-orang. Ya. Negara itu berisi orang, manusia. Negara itu berisi masyarakat. Ya. Jadi masyarakat ini juga ikut menopang, ya, eksistensi sebuah negara. Nah, itulah sebabnya Jelinek mengatakan negara pun ada sisinya sebagai bangunan masyarakat di samping bangunan hukum.
Misalnya apa ini bangunan masyarakat? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa jalannya negara itu juga dipengaruhi oleh berbagai macam komunitas yang ada di masyarakat. Seperti misalnya, masyarakat mendirikan partai politik. Nah, ini partai politik ini yang didirikan oleh masyarakat ini, dia menampung aspirasi yang sejenis dari para pengikutnya, dari para pendukungnya, ya. Nah, ini pun sebagai bagian dari bangunan masyarakat. Bahkan parpol itu, kalau dia bisa memenangkan pemilu, maka dia akan bisa menjadi penguasa negara, ya. Sehingga kalau parpol itu dia menguasai negara, maka aspirasi dari para pengikutnya, anggotanya, akan lebih mudah untuk diakomodir, dipenuhi tatkala parpol tersebut dapat menempatkan pejabat-pejabatnya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di negara tersebut, ya. Nah, itu contoh daripada bangunan masyarakat. Kemudian ada lagi, kita mengenal ormas-ormas, organisasi kemasyarakatan. Ormas ini seringkali dia menjadi penyimbang daripada pemerintah, ya. Dengan kata lain, ormas ini kadang juga bisa menjadi golongan penekan, ya, golongan penekan atau mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Nah, jadi ormas pun ini bisa mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi jalannya kebijakan-kebijakan daripada negara. Itulah, ya, ormas itu dikatakan sebagai contoh lagi bangunan masyarakat, ya. Nah, apalagi contoh lainnya di zaman cyber seperti ini, ya, di zaman dunia maya seperti ini, maka sering pula masyarakat dunia maya itu juga mereka memiliki komunitas, ya, yang disebut dengan netizen. Nah, netizen pun ini sering pula, ya, dia mengomentari, mengkritik, mengkomplain kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial, ya, seperti misalnya sekarang Omnibus Law. Itu kan sekarang sedang rame, ya, dan kontroversial penerapannya di negara kita, ya. Nah, di mana Omnibus Law ini telah melahirkan misalnya undang-undang tentang cipta kerja, ya. Cipta kerja. Nah, ini kan sekarang undang-undang ini sedang dikritik, ya, sedang dikomplain oleh sebagian masyarakat, termasuk masyarakat di dunia maya, ya. Nah, itu para netizen itu misalnya membuat petisi yang menolak undang-undang Ciptaker. Nah, itu mereka tidak bisa dinafikan keberadaannya. Mereka itu juga merupakan bagian daripada bangunan masyarakat, ya, yang turut mempengaruhi kehidupan kenegaraan sehari-hari, ya, seperti itu. Ini padahal ketika Jelinek masih hidup, ya, dia tidak menyangka itu bahwasanya di masa depan itu akan ada bangunan masyarakat berupa komunitas netizen di dunia maya, ya. Itu tidak menyangka Jelinek karena di zaman dia belum ada itu, ya, internet, belum ada dunia maya. Tapi pendapat Jelinek ini relevan, ya, terkait dengan bangunan masyarakat itu memang ada, bisa dirasakan dan bahkan berkembang terus seiring dengan perkembangan teknologi di dunia maya, ya, atau teknologi cyber. Nah, itu semakin berkembang lagi bangunan masyarakatnya. Dari yang awalnya itu bangunan masyarakat yang konvensional, ya, seperti partai politik, ormas, asosiasi pemuda, sampai sekarang ini berkembang yang paling termutakhir adalah
kumpulan masyarakat di dunia maya ya, yang bergabung di macam-macam media sosial saat ini. Nah itu ya pendapat daripada Jelinek. Oleh sebab itu Jelinek ini teorinya disebut teori dua segi ya, atau teori dua mata pedang, Zwei-Seiten teori. Dua segi karena memandang negara itu dari dua sudut ya, negara sebagai bangunan hukum dan negara sebagai bangunan masyarakat ya. Nah, sedangkan tadi Kelsen itu hanya memandang satu segi saja, negara hanya ditinjau dari segi hukum, yaitu negara sebagai bangunan hukum ansih ya, bangunan hukum tok. Nah, itu kalau pendapat Hans Kelsen. Kemudian pendapat Hans Kelsen ini juga ya mendapatkan kritik ya, mendapatkan kritik dari pandangan yang kelima ini, yaitu pandangan seorang sarjana yang bernama Hermann Heller. Hermann Heller. Nah, menurut Hermann Heller, pendapat Kelsen ini terasa abstrak ya, terlalu abstrak. Bagaikan membahas ilmu negara tanpa objek negara ya. Bagaikan membahas ilmu negara tanpa objek negara. Atau Staatslehre ohne Staats, itu bahasa Jermannya ya. Ilmu negara tanpa negara. Itu tadi karena hanya melihat negara dari satu sisi ya. Negara itu sebagai hukum saja. Padahal negara itu tak bisa dilepaskan juga dari masyarakat ya. Negara itu juga dia memiliki karakteristik sebagai bangunan masyarakat. Nah, Heller ini mengkritiknya terlalu abstrak nih ya, pandangan Kelsen. Nah, menurut Heller, Hermann Heller, negara itu tidaklah abstrak, melainkan negara itu merupakan sebuah kenyataan. Negara itu sebagai suatu yang nyata, ya, kenyataan. Maksudnya apa? Negara sebagai sebuah kenyataan. Nah, negara ini merupakan organisasi kewibawaan yang nyata, ya, organisasi kewibawaan yang nyata. Dalam bahasa Jermannya adalah territoriale Gezag, ya. Organisasi, territoriale Gezag, organisasi. Apa itu kewibawaan? Negara dikatakan sebagai organisasi kewibawaan. Apa itu kewibawaan? Kewibawaan itu merupakan kekuasaan yang diakui, ya. Kewibawaan itu merupakan kekuasaan yang diakui. Nah, sehingga negara itu sebagai organisasi kewibawaan, sebagai organisasi kekuasaan yang diakui, pada hakikatnya diartikan dua. Ya. Yang pertama, negara itu sebagai organisasi kewibawaan adalah suatu kesatuan yang berwibawa untuk memutuskan hal-hal penting bagi negara. Ya. Suatu kesatuan yang berwibawa untuk memutuskan hal-hal penting bagi negara. Nah, apa itu misalnya? Ya, misalnya ya memutuskan kebijakan dalam, misalnya presiden memutuskan kebijakan dalam kondisi pandemi seperti ini. Bagaimana untuk menyelamatkan ekonomi? Bagaimana untuk memulihkan ekonomi yang sekarang sedang lesu? Nah, itu harus diputuskan. Keluarlah berbagai macam kebijakan dari pemerintah. Misalnya, kebijakan relaksasi kredit ya bagi usaha mikro kecil menengah. Nah,
Jadi bisa ditunda ya pembayaran utangnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu kan suatu kebijakan yang diputuskan ya terhadap hal-hal yang sangat penting bagi negara, seperti itu. Kemudian yang kedua, negara sebagai organisasi kewibawaan adalah kesatuan berwibawa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan negara yang telah diputuskan bersama. Ya, ya misalnya ini dalam kita ini bekerja sama ya untuk memulihkan pandemi ini ya, untuk memutus rantai penyebaran virus corona misalnya. Nah, itu tentu saja tidak cukup hanya negara yang bekerja. Ya, tidak cukup hanya negara yang sibuk sendiri untuk bagaimana caranya menghilangkan atau mereduksi ya, perkembangan virus corona ini. Tidak cukup, tentu harus bekerja sama negara ini dengan siapa ya, dengan berbagai elemen ya, di antaranya dengan masyarakat ya. Nah, untuk itu negara mengeluarkan berbagai macam himbauan, kebijakan, bahwasanya masyarakat itu juga harus patuh terhadap protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah ya, misalnya memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Nah, itu kan adalah protokol kesehatan yang diberlakukan oleh negara atau pemerintah kepada masyarakat. Nah, negara tentunya masyarakat pun harus patuh ya untuk memenuhi ini. Nah, kalau tidak bisa bekerja sama, maka tujuan negara ini nggak tercapai ya untuk memulihkan atau menghilangkan kondisi pandemi yang sekarang sedang menyerang ya negara kita, seperti itu. Nah, itu ya, itu menurut pendapat daripada Hermann Heller ya, Hermann Heller. Terkait dengan Gezak ini, Max Weber memiliki sudut pandang lain ya di dalam membahas masalah Gezak ya atau kewibawaan. Nah, menurut Max Weber bahwa Gezak ya atau kewibawaan itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah karismatik Gezak ya, karismatik Gezak. Yang kedua adalah tradisional Gezak. Yang ketiga adalah rasional Gezak. Ini Gezak ini bahasa Jerman ya. Yang kalau diartikan itu adalah kewibawaan. Apa ini kewibawaan? Nah, menurut Max Weber, Gezak atau kewibawaan ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh orang lain tanpa adanya paksaan. Nah, itu ya kewibawaan. Kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh orang lain tanpa adanya paksaan. Nah, tadi yang pertama, Gezak yang pertama adalah karismatik Gezak ya. Harusnya kita membacanya Gezak ya, tapi ini kan susah ya lidah orang Indonesia ini. Ya, kita cukup Gezak sajalah ya membacanya. Nah, karismatik Gezak ini yaitu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh orang lain tanpa adanya paksaan karena karisma. Karisma. Ya. Gezak seperti ini sulit ya ditelusuri pakai akal.
sulit dibuktikan secara akal ya. Kita mungkin pernah melihat seseorang itu dan kita sangat segan kepadanya, sangat hormat kepadanya. Merinding gitu ngelihatnya itu. Nah, gesak seperti ini dimiliki hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Di antaranya itu para nabi dan rasul. Nah, itu memiliki karismatik gesak yang sangat tinggi ya. Nah, mungkin kalau di negara kita itu ada yang memiliki ini, seperti misalnya Presiden RI yang pertama ya. Itu Soekarno, Bung Karno. Nah, itu juga bisa dikatakan memiliki karismatik gesak ini ya. Kita tahu Bung Karno itu begitu berwibawanya, begitu berkarismanya, sangat disegani, sangat berwibawa ya. Sehingga pun orang yang menghadap Bung Karno itu akan sangat hormat dan sangat segan ya kepada Bung Karno. Nah, itu mungkin itu adalah pancaran daripada karismatik gesak yang dianugerahkan Tuhan kepada Presiden Soekarno ya. Dan yang kedua adalah tradisional gesak ya. Yaitu kelebihan yang dimiliki seseorang dan diakui oleh orang lain tanpa adanya unsur paksaan karena tradisi. Seperti misalnya pangeran mahkota ya, atau putra mahkota. Nah, ini dia akan memiliki kewibawaan karena dia kelak akan menggantikan orang tuanya menjadi raja ya, atau menjadi ratu ya, sebagai kepala negara di negara-negara yang berbentuk kerajaan ya. Seperti misalnya sekarang di Inggris itu dipimpin oleh Ratu Elizabeth dan penerusnya adalah Pangeran Charles ya. Jadi kelak kalau Elizabeth nanti itu mangkat, maka Charles sebagai pangeran mahkota dia akan menggantikannya menjadi raja. Nah, Charles ini dikatakan memiliki tradisional gesak ya. Kemudian Pangeran Charles itu memiliki anak Pangeran William. Kelak nanti kalau Pangeran Charles itu mangkat, maka Pangeran William sebagai putra mahkota yang akan menggantikan Charles. Maka dikatakan Pangeran William ini dia memiliki tradisional gesak ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah rasional gesak, yaitu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh orang lain tanpa adanya unsur paksaan yang didasarkan kepada rasio ya, atau akal. Apa misalnya ini? Misalnya menyangkut hubungan antara atasan dengan bawahan. Tentu saja bawahan itu akan menghormati dan mematuhi kebijakan atau perintah dari atasannya. Ya itu ya rasional lah ya, memang masuk di akal lah seperti itu. Bawahan itu dia harus patuh mengikuti kebijakan dari atasannya seperti itu. Baik ya, adik-adik dan saudara-saudara sekalian, itulah 3 kewibawaan atau gesak dalam pandangan daripada Max Weber. Baik ya, saya rasa cukup dulu materi untuk hari ini. Kita sudah membahas beberapa pendapat atau pandangan para sarjana dalam meninjau negara ya. Silakan dicermati apa saja persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, dan kemudian apakah masih relevan di masa kini, dan apakah Indonesia terpengaruh oleh pendapat-pendapat tersebut. Nanti kita lanjut lagi ya di kuliah minggu depan dengan membahas metode-metode di dalam ilmu negara ya. Baik ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.